Selamat pagi anak-anak, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar suatu bab yang baru, yaitu bab lanjutan mengenai kalkulus. Jika pada bab sebelumnya kita telah belajar bagaimana kita bisa melakukan turunan pada suatu fungsi, bagaimana kita bisa menerapkan turunan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam dunia real ini, permasalahan yang kontekstual. Pada bab kali ini, bab yang disebut dengan integral, kita akan belajar suatu konsep lagi, konsep lanjutan dari kalkulus. Oke, kita langsung saja mulai pembelajarannya. Di depan layar kalian, saya sudah memberikan suatu fungsi f(x) sama dengan x² plus x plus 1. Oke, kemarin di bab sebelumnya kita sudah belajar nih bagaimana kita bisa mencari gradien dari fungsi tersebut. Ya enggak? Gradien adalah selalu turunan pertama. Maka jika kita ditanya, tentukanlah fungsi gradien dari fungsi f(x), maka yang kita lakukan adalah kita melakukan turunan. Ini yang kita sebut dengan turunan. Maka f(x) turunannya akan menjadi f aksen x akan sama dengan x² menjadi 2x, x menjadi 1. Ini yang kita sebut dengan fungsi turunan. Fungsi turunan, atau kadang kita sebut dengan fungsi gradien. Kegunaannya banyak sekali. Kalau kalian ingat, kita bisa mencari nilai maksimum minimum, kita bisa mencari stasioner dari sini, kita bisa mencari titik balik dan sebagainya macamnya dari turunan pertama. Ini yang kita sebut dengan turunan. Pada bab kali ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mereverse atau bisa membalikkan turunan tersebut menjadi fungsinya, fungsi aslinya. Jadi kita akan belajar kebalikannya. Sebagai contoh begini, jika saya berikan suatu fungsi f aksen x, saya tidak akan gunakan aksen, di sini saya akan gunakan x saja. Fx sama dengan 2x plus 1. Di mana kita tahu ini adalah suatu fungsi turunan, kita akan diminta untuk menentukan fungsi aslinya atau fungsi primitifnya. Fungsi aslinya adalah fungsi primitif. Kalau kalian perhatikan di sini, ini saya sebut dengan fungsi primitif. Jadi fungsi aslinya sebelum diturunkan itu adalah fungsi primitif. Fungsi asli sebelum diturunkan. Setelah diturunkan dia akan menjadi namanya fungsi turunan atau fungsi gradien. Sekarang akan dibalik. Prosesnya ini kita sebut dengan antiderivatif. Jadi kebalikan dari turunan adalah antiderivatif. Saya akan berikan tanda panah ke sini. Ini kita sebut dengan antiderivatif. Jadi proses membalikan turunan, proses membalikan fungsi turunan menjadi fungsi aslinya atau menjadi fungsi primitifnya disebut dengan antiderivatif. Proses membalikan fungsi turunan f ini yang 2x plus 1 menjadi fungsi aslinya itu disebut dengan antiderivatif. Kalian bisa lihat di sini, kalau kalian perhatikan, kita bisa lihat di sini, saya akan gunakan warna hijau. X² ketika kita turunkan, dia akan menjadi 2x. X² ketika kita turunkan, dia akan menjadi 2x. Maka di sini kita akan tulis, biasanya fungsi primitif ditulis dengan f besar. Maka sama seperti tadi, 2x ini akan menjadi x² ketika kita lakukan antiderivatif. Kok bisa? Karena ini hanya kebalikan. Jadi kalau turunan kalian menurunkan fungsi, kalau di sini kita lakukan adalah kebalikannya dari turunan yang disebut dengan antiderivatif. Kalian bisa lihat 2x ini asalnya dari mana? Oh, 2x ini asalnya dari turunan x². Maka 2x ketika kita lakukan antiderivatif atau ketika kita balikan proses ini, ketika turunan ini kita kembalikan ke fungsi awal ya, ke bentuk awal ya, maka 2x akan kembali ke x². Jadi kalian bisa lihat 2x ini akan menjadi x². Kemudian kalian bisa perhatikan lagi, di sini ada x. Ketika x ini kita turunkan, dia akan berubah menjadi 1. Ketika x diturunkan, dia akan menjadi 1. Maka ketika ini 1, ketika kita balikan ke fungsi awal ya, dia maka akan menjadi x. Kenapa bisa? Karena kita kembalikan. Kalian lihat nih, oh 1 ini asalnya dari x. Ya enggak? Ketika x kita turunkan, kita dapat angka 1. Maka kalau saya punya angka 1, kita ingin kembalikan ke fungsi awal ya, kita akan lakukan antiderivatif, maka 1 akan kembali menjadi x. Oke, tapi di sini ada yang berbeda. Fungsi turunannya sama. Kalian bisa lihat bahwa fungsi turunannya ini dengan ini itu sama. Iya kan? Fungsi turunannya sama, tapi kenapa? Kalau kalian perhatikan di sini,
fungsi derivatifnya atau fungsi primitif itu berbeda. Ya nggak? Fungsi primitifnya berbeda. Yang satu ada plus satunya di sini. Sedangkan di sini nggak ada plus satunya. Ya kan? Di sini di persamaan pertama ada plus 1, sedangkan di persamaan kedua tidak ada plus 1. Ya nggak? Padahal fungsi turunannya sama-sama 2x plus 1 sebagai fungsi turunan. Tetapi ketika fungsi turunan ini kita lakukan antiderivatif, dia menghasilkan suatu fungsi primitif yang berbeda dengan yang di atas. Ya nggak? Fungsi primitif x kuadrat plus x plus 1 ketika kita turunkan menjadi 2x plus 1. Tetapi ketika 2x plus 1 kita antiderivatif, kita kembalikan ke bentuk awal ya, dia menjadi x kuadrat plus x saja, nggak ada plus 1-nya. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena satu ini adalah konstanta, dan ketika konstanta kita turunkan, ini akan menjadi hilang. Ketika konstanta diturunkan, dia akan menjadi hilang, dia akan hilang. Akan hilang. Konstantanya ketika diturunkan akan hilang. Kalian bisa lihat di sini, kenapa satunya di sini nggak ada kenapa satunya hilang, ya kan? Jangan 1 deh, misalkan saya ganti dengan 3 supaya nggak ketukar. Kenapa 3-nya hilang? Misalkan seperti ini, kalian bisa lihat 2x plus 1, di sini ada 3, kok hilang 3-nya? Seperti konsep turunan, ketika konstanta diturunkan, dia akan hilang. Ya nggak? Berarti ada sesuatu yang hilang dalam fungsi turunannya. Oleh karena itu, ketika kita lakukan antiderivatif pada fungsi turunan, dia tidak akan sama dengan fungsi primitif aslinya, karena ada 3-nya yang hilang di sini, ada konstantanya yang hilang ketika dilakukan proses turunan. Nah, untuk mengkompensasi itu, untuk membuat fungsi ini menjadi sama, kalian bisa perhatikan, supaya fungsi ini menjadi sama, maka dalam melakukan antiderivatif, setelah kita lakukan antiderivatif, di belakang kita tambahkan suatu konstanta, yaitu adalah plus C. Plus C ini wajib ditulis, Jadi ketika kita melakukan antiderivatif, setelah kita melakukan antiderivatif, plus C-nya wajib ditulis. Maka ini menandakan bahwa fx atau fungsi primitif yang kita dapatkan dari antiderivatif itu adalah suatu set dari fungsi gitu ya. Jadi saya bisa tulis ini di mana fx itu adalah suatu set, suatu kumpulan fungsi primitif. Kenapa bisa suatu kumpulan? Karena bisa C-nya berapa aja. Saya bisa masukkan C-nya 5, C-nya 6, C-nya berapapun nggak masalah. Kalian bisa perhatikan, kalau angka 3 ini saya ganti dengan let's say 10, maka fungsi turunan tidak akan berubah. Ya nggak? Tapi fungsi primitif ya berubah karena x kuadrat plus x plus 3 berbeda dengan x kuadrat plus x plus 10. Gitu. Kalau 10 ini saya ganti lagi menjadi misalkan 2, turunannya tidak akan berubah. Turunannya akan tetap sama. Tetapi primitifnya berbeda. Oleh karena itu ketika kita punya suatu turunan, kita lakukan antiderivatif, maka yang kita dapatkan adalah suatu kumpulan fungsi primitif, di mana C-nya atau konstantanya tidak diketahui. Nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa mencari nilai C-nya. Tapi untuk saat ini kita bisa lihat dulu, bahwa ketika kita punya suatu fungsi turunan, kita ingin mengembalikan pada bentuk asal ya, maka yang kita dapatkan sebenarnya adalah kumpulan dari fungsi primitifnya. Di mana kita nggak tahu C-nya berapa. Jadi yang kita punya adalah satu set atau satu kumpulan. Karena di sini yang kita dapatkan bukanlah suatu fungsi yang aslinya, tapi suatu kumpulannya. Di mana C-nya bisa diisi berapapun. Karena kembali lagi ketika kita turunkan 2 ini kan hilang, kita nggak tahu C-nya berapa. Maka ketika kita lakukan antiderivatif, ya karena kita nggak tahu konstanta apa yang hilang, kita tulis saja plus C di situ. Ini disebut dengan antiderivatif. Oke. Secara konsep antiderivatif seperti itu, jadi kita lakukan sebenarnya hanya membalikan saja. Membalikan turunan menjadi suatu fungsi primitif gitu ya. Kita lakukan dengan contoh saja, misalkan seperti ini. Biasanya kan saya berikan notasinya, notasi antiderivatif itu biasa kita tulis dengan notasi seperti ini. Akan saya tuliskan, misalkan di sini dalam kurung 5, let's say di sini x pangkat 4 plus 3 dx. Tanda ini adalah tanda operasi dari antiderivatif. Operasi dari antiderivatif. Sama seperti tanda dy dx. Kalau dy dx, kalau kalian ingat, maka ini sebenarnya adalah tanda dari operasi turunan. Ya kan? Maka tanda ini nanti akan kita pelajari ini dibacanya apa. Akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Tapi perhatikan tanda seperti ini, tanda seperti S ini, kemudian dilanjuti DX di belakangnya,
itu adalah tanda operasi dari antiderivatif. Jadi jika kalian lihat bentuk seperti ini, maka yang ditanya adalah, sebenarnya yang dicari adalah fungsi primitifnya. Jadi ini akan saya tuliskan, cari fungsi primitifnya. Fungsi primitifnya. Jadi yang kita cari di sini adalah fungsi primitifnya. Karena tanda ini menunjukkan bahwa tanda lakukanlah operasi antiderivatif gitu ya. Lakukanlah proses antiderivatif, di mana antiderivatif itu berarti membalikkan. Berarti bisa dengan kata lain bisa kita katakan bahwa ini sebenarnya adalah suatu fungsi turunan. Fungsi turunan. Jadi yang di dalam tanda ini adalah fungsi turunannya, atau biasa dengan bahasanya integran disebutnya. Tapi kita sebut dulu saja dengan fungsi turunan ya. Yang di dalam tanda ini adalah fungsi turunan. Jika kalian lihat tanda ini, tanda yang saya beri merah, tanda seperti S dan dilanjutkan dengan DX, itu artinya adalah carilah antiderivatif atau kembalikanlah fungsi turunan ini ke bentuk aslinya seperti itu. Oke, kita bisa lihat di sini 5x pangkat 4 itu kira-kira berasal dari mana? Saya akan berikan triknya aja langsung. Ini adalah kebalikan dari turunan. Ini adalah kebalikan dari turunan. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah mirip dengan turunan, cuman dibalik. Sebagai contoh seperti ini, kalau saya akan gunakan warna lain di sini. Misalkan saya punya fx sama dengan x, misalkan 3x pangkat 5 gitu ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita kalikan dulu ke depan. Ya enggak? Kita kalikan dulu ke depan. Ini adalah step 1, kita kalikan ke depan. Ya kan? Ini akan menjadi 5 dikalikan 3x. Setelah dikalikan ke depan, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita kurangi pangkatnya dengan 1. Ya enggak? Kita kurangi 5 minus 1, di mana ini adalah langkah kedua. Ya kan? Ketika kita melakukan turunan, maka kita kalikan ke depan. Langkah pertama adalah kita kalikan dulu pangkatnya ke depan. Setelah itu pangkatnya dikurangi 1. Kita kalikan, saya akan tulis di sini dikali, kemudian ini langkah selanjutnya itu adalah dikurang. Berarti step pertama adalah dikali, step kedua adalah dikurang. Seperti saya sudah bilang tadi di atas bahwa antiderivatif itu kebalikannya dari turunan. Berarti yang kita lakukan adalah sebenarnya sesederhana membalikkannya. 5x pangkat 4, maka yang kita lakukan adalah kita balik. Kalau turunan dikurang, kalian bisa perhatikan di sini, x pangkat 2 diturunkan menjadi 2x. 2x ketika kita lakukan antiderivatif, dari pangkatnya 1 menjadi pangkatnya 2. Kebalikannya, ya enggak? Kalau turunan berarti fungsinya pangkatnya dikurang, kalau antiderivatif, maka pangkatnya kebalikannya adalah ditambah. Kalian bisa lihat 1 ini, di mana 1 ini pangkatnya adalah 0. Saya bisa tulis 1 ini kan sebagai 1 dikalikan x pangkat 0, ya enggak, sama aja. X pangkat 0 ketika kita lakukan antiderivatif, pangkat 0 ya nambah menjadi pangkat 1 gitu ya. 2x pangkatnya 1, ketika kita lakukan antiderivatif pangkatnya menjadi 2. Berarti kan pangkatnya ditambah. Berarti di sini kalau turunan pangkatnya dikurangi 1, kalau antiderivatif pangkatnya ya ditambah 1 gitu. Jadi step pertama adalah tambahkan dulu pangkatnya. Jadi kalian bisa lihat di sini dibalik. Kalau tadi kita kali baru dikurangi, di sini enggak, ditambah, ya enggak, x pangkat 4, maka kita tambah dengan 1. Setelah ditambah, diapakan? Ini akan saya kasih warna hijau. Ini adalah step pertama. Jadi pangkatnya ditambah 1. Setelah ditambah, kalau turunan dikali, maka kalau antiderivatif dibalik saja. Maka di sini akan menjadi 5 dibagi dengan 4 plus 1. Ini adalah step kedua. Ini adalah step kedua. Dibagi dengan pangkatnya. Hati-hati di sini. Kalian bisa perhatikan, saya membagi dengan pangkat yang telah dijumlah. Ya enggak? Pangkat yang telah dijumlah 1. Pangkat yang telah dijumlah. Jangan keliru ya. Untuk melakukan antiderivatif, maka ketika kita melakukan pembagian, kita bagi dengan pangkat yang telah dijumlah. Itu kenapa saya bilang step pertama adalah pangkatnya terlebih dahulu ditambah 1. Kalian bisa lihat di sini pangkat 4 saya tambah dengan 1. Ya kan? Kemudian saya bagi dengan angka koefisiennya, kita bagi dengan pangkat yang telah ditambah 1 tadi. Sama seperti selanjutnya 3. 3 ini kan saya bisa bilang dengan 3x 0. Ya enggak? Berarti jika dia suatu konstanta sama seperti tadi 1, dia akan menjadi x. Maka di sini bisa kita langsung aja tulis 3 akan menjadi 3x. Jadi tinggal kita tambahkan x-nya di belakang.
Konsepnya sama sebenarnya kalau kita ingin menggunakan konsepnya. Oh, ini pangkatnya 0, maka kita tinggal tambahkan 0 tambah 1. Kemudian koefisiennya 3 dibagi dengan 0 tambah 1. Kita sederhanakan ini. Saya akan tulisnya. Jadi dalam menulisnya, fungsi primitif dapat ditulis dengan f besar x. Ini ya. Maka ini bisa kita sederhanakan. F besar x akan menjadi, jangan lupa di sini ketika kita melakukan antiderivatif, ada satu yang hilang nih. Oh, kita lupa di sini harus ada plus C-nya. Selalu antiderivatif selalu ada plus C-nya. Maka 5 ditambah 4 bagi 1, 5 bagi 5 adalah 1. X pangkat 5. 3 dibagi 1 adalah 3X plus C. Di sini kita sudah menemukan fungsi primitif dari turunan ini. Ini bisa kita tulis sebagai fungsi primitifnya. Jangan lupa ketika kita melakukan antiderivatif, maka di sini plus C-nya harus tulis ya. Ini itu wajib ya. Ini sifatnya adalah wajib ditulis. Karena tadi seperti saya bilang, sifatnya antiderivatif adalah kumpulan suatu fungsi primitif yang kita nggak tahu C-nya berapa. Gampang sekali kan? Jadi sebenarnya kita lakukan hanyalah membalikkannya. Kita hanya membalikkan yang sudah kita turunkan menjadi fungsi bentuk awalnya. Kita coba lagi, bagaimana sekarang jika bentuknya seperti ini? Akan saya berikan. Sama, ini adalah tanda antiderivatif ya. Sekarang akan saya coba berikan dengan misalkan seperti ini. 3x pangkat 7 dikurangi 2x pangkat 5 ditambah 3 per x kuadrat plus 5 misalkan seperti ini ya. Kemudian dx. Sama seperti tadi yang di dalam kurung ini, karena ada tanda antiderivatif, maka ini adalah fungsi turunan. Dalam bentuk seperti ini, sama seperti turunan, jadi sebenarnya konsepnya sama. Di sini kalian bisa lihat, ketika ada bentuk seperti ini, saya akan kasih warna merah. Ketika ada bentuk seperti ini, jika dalam turunan, kita rubah dulu kan. Selalu jika ada bentuk pecahan, kita selalu rubah bentuknya menjadi perpangkatan. Ya nggak? Di sini harusnya kita akan rubah menjadi seperti ini. 3x pangkat 7 minus 2x pangkat 5 plus 3x pangkat minus 2 plus 5 dx. Selalu ya, jika ada bentuk pecahan seperti ini, maka dibalik dulu menjadi perpangkatan atau perkalian seperti ini ya. Kita balik dulu x-nya menjadi pangkat minus 2. Setelah dia bentuknya seperti ini, maka bisa kita lakukan proses antiturunan. Tadi antiderivatif tadi. Bisa disebut dengan antiturunan juga boleh, tapi biasanya kita sebut dengan antiderivatif kalau dalam bahasa matematikanya. Oke, step pertama sama. Step pertama adalah kebalikannya dari turunan. Jadi kalau turunan pangkatnya dikurang 1, maka kalau antiderivatif, kalau antiderivatif, maka pangkatnya ditambah 1 gitu ya. Saya akan menggunakan warna hijau. Pangkatnya ditambah 1. Kalau turunan dikali, berarti antiderivatif dibagi 3 dibagi pangkatnya yang telah ditambah 1. Itu kenapa step pertama adalah pangkatnya ditambah 1 terlebih dahulu. Yang kedua sama x pangkat 5, maka step pertama adalah pangkatnya ditambah 1, maka 5 ditambah 1. Kemudian kalau turunan dikali, maka antiderivatif dibagi. Jangan kebalik lagi pembagian dengan pangkat yang telah ditambah 1. Kita lanjutkan dengan 3 pangkat x minus 2, sama seperti biasanya, sama seperti sebelumnya. Pangkatnya ditambah 1 dulu. Hati-hati ya, di sini minus 2 ditambah 1, selalu ditambah 1. Kemudian dibagi dengan pangkatnya yang telah ditambah 1. Kemudian jika dia ada konstanta seperti ini, jika dia ada 5 di mana nggak ada variabel ya, maka dengan sangat simpel kita tinggal tambahkan x di belakangnya. Jangan lupa ketika kita melakukan antiderivatif, yang kita dapatkan adalah suatu kumpulan fungsi, maka jangan lupa kalian harus tambahkan plus konstanta di belakangnya. Selalu tambahkan plus c di belakangnya. Sampai sini tinggal kita sederhanakan. Ini akan menjadi 3 per 8. X pangkat 8. Ini 2 per 6 ya, berarti 1 per 3. X pangkat 6. Kemudian di sini akan menjadi 3 bagi negatif ini, berarti adalah negatif 3. Berarti negatif 3, X pangkat, negatif 2 plus 1 adalah negatif 1. Plus 5X, plus C. Ini seharusnya saya tulis seperti ini. Fungsi primitif, kemudian kita bisa sederhanakan lagi. Ketika kita sederhanakan, ini akan menjadi 3 per 8, X pangkat 8. Kemudian ini akan menjadi 1/3, X pangkat 6. Minus dan minus menjadi positif, 3X minus 1 akan menjadi 3 per X. Kemudian plus 5X plus C.
Selesai. Ini adalah fungsi primitifnya. Gimana kalau kalian nggak yakin dengan jawaban kalian? Gimana kalau kalian ingin mengeceknya sudah benar atau enggak? Gampang. Turunkan saja. Kita lihat. Ketika ini kita turunkan, apakah sama dengan sebelumnya? Maka ke depan ini akan menjadi 3x pangkat 7. Turunan biasa kalian sudah belajar turunan. Kalian sudah menguasai turunan. Ini akan menjadi 2x pangkat 5. Ini akan menjadi minus 3 per x kuadrat plus 5. Kalian bisa perhatikan. Ini dengan ini sama. Ya enggak? Karena ini sudah sama, maka ya berarti yang kalian lakukan, antiderivatif yang kalian lakukan sudah benar gitu. Karena hasil turunannya sama dengan di soal. Jadi untuk mengeceknya seperti itu. Langkahnya gampang. Antiderivatif langkahnya gampang. Intinya cuma satu adalah kebalikannya turunan. Jadi kalau turunan itu dikurangi baru dikali, maka di sini ditambah baru dibagi. Seperti itu saja. Jangan lupa ketika kita melakukan antiderivatif, kita gunakan plus C di belakangnya. Karena seperti tadi saya contohkan, ini adalah hasil ini merupakan adalah suatu set atau suatu kumpulan dari fungsi gitu, dimana kita nggak tahu C-nya berapa, harus dilakukan penghitungan lebih lanjut. Nanti kita akan pelajari itu dalam bentuk soal cerita biasanya ya. Oke, saya akan review sedikit ya. Saya akan berikan langsung notasinya saja. Jadi seperti bab sebelumnya, jika saya misalkan punya suatu fungsi f(x) di sini, saya ingin mencari gradien dari fungsi tersebut atau turunan dari fungsi tersebut, maka kita bisa lakukan turunan di sini. Ya, kita bisa dapat turunan. Maka hasil dari turunan adalah f aksen x. Oke, dalam bab ini ketika saya punya suatu fungsi f(x), ketika kita punya suatu fungsi f(x), kita ingin mencari asal muasal f(x) ini dari mana, maka kita bisa balikkan f(x) ini menjadi fungsi primitifnya, atau bisa kita tulis dengan tanda tadi operasi fungsi f(x) dx. Ini yang kita sebut tadi dengan bahasa antiderivatif. Ini bisa diganti dengan antiderivatif. Oke, selanjutnya ini bisa atau dengan bahasa lain, setelah kita lakukan antiderivatif, maka biasanya notasinya kita ganti dengan f besar x gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu fungsi turunan, di sini adalah fungsi turunannya. Fungsi turunan. Ketika kita ingin mencari fungsi primitifnya, ya kita ingin mencari asalnya dari mana, maka kita lakukan proses yang disebut dengan antiderivatif. Di mana notasinya adalah dengan menggunakan tanda S seperti ini, S panjang seperti ini, ya, seperti ini ditambah dengan belakangnya dx. Ya, di mana di sini sama seperti tadi, ini adalah tadi fungsinya ya, fungsinya. Fungsi yang ingin kita cari antiderivatifnya, ketika kita lakukan antiderivatif, maka dia akan mendapatkan fungsi primitif ini. Saya akan berikan langsung notasinya aja ya, atau rumusnya aja ya. Jika kita punya suatu fungsi turunan, yaitu ax pangkat n, kita ingin mencari fungsi primitifnya atau fungsi aslinya, kita bisa gunakan antiderivatif. Seperti kalian sudah lihat, ini tanda s dan dx adalah tanda antiderivatif ya. Kalau kita punya fungsi turunan ax pangkat n, ketika kita ingin mencari primitifnya, maka langkah pertama adalah pangkatnya ditambah 1. Ya kan, pangkatnya ditambah 1. Ini akan saya kasih warna aja supaya jelas. Pangkatnya akan saya kasih warna hijau dan koefisiennya akan saya kasih warna biru. Setelah pangkatnya ditambah 1, maka koefisiennya kita bagi dengan pangkat yang telah ditambah 1. Kemudian jangan lupa setelah kita lakukan ini kita berikan plus C, karena kita nggak tahu konstanta apa yang hilang dalam proses turunan. Jadi pangkatnya ditambah 1, setelah pangkat tambah 1, koefisiennya dibagi dengan pangkat tambah 1. Bagaimana jika fungsi primitifnya adalah suatu konstanta, misalkan di sini contohnya adalah 1. Antiderivatif dari 1 adalah, tinggal tambahkan saja, kalau dia hanya konstanta, nggak ada variabel, maka antiderivatifnya tinggal tambahkan saja X di belakangnya. Kemudian jangan lupa sama, harus ada plus C-nya di belakang. Oke, terima kasih untuk telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, semoga bisa memahami konsep dari antiderivatif ini. Cara lanjutannya, bagaimana kegunaannya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai berjumpa di video atau di Zoom yang akan datang. Terima kasih, God bless you, bye-bye.